Halo, masyarakat internet. Balik lagi di channel para pemikir kritis dan pejuang rebahan. Masih tetap bahas sesuatu yang lumayan panas ya. Ini ada pernyataan dari Mahfud MD yang ngebahas soal pemberantasan korupsi di era pemerintahan Prabowo nih. Bukan cuma tentang pernyataan, tapi ya gimana kita sebagai rakyat berpikir dengan logika yang waras. Jadi Mahfud bilang kalau selama 4 bulan pertama pemerintahan Prabowo, para menteri ini kayak lagi main game freeze, nggak ada gerak. Seriusan bener ya? Kayak lagi nungguin aba-aba dari wasit atau nungguin wifi nyala gitu. Ya ini bikin kita semua bertanya-tanya, emang bener bakal ada bersih-bersih atau emang cuman ganti baju doang. Ya aroma politik udah mulai kecium nih. Udah kayak detektif yang lagi nyari petunjuk aja kita ya. Prabowo baru-baru ini bilang kalau mau bikin penjara di pulau terpencil buat para koruptor. Wih, bayangin bro, kalau mereka keluar, mereka bakal ketemu hiu. Horor banget tuh. Tapi di satu sisi ya kita juga ingin lihat tindakan nyata ya, bukan cuman omong-omong doang. Ya, setiap presiden baru pasti ngasih pidato yang bombastis ya tentang pemberantasan korupsi, tapi hasilnya seringkali kayak skripsi yang nggak kelar-kelar. Kita semua berharap Prabowo bisa serius, tapi ya skeptisisme itu udah level maksimal bro. KPK juga udah mulai gerak nih. Mereka mengungkap beberapa kasus korupsi yang bikin kita semua ya geleng-geleng. Kerugian negara triliun bro. Ini bukan main-main loh, kasus ini melibatkan pejabat tinggi dan pengusaha. Dan kita semua tahu ini kayak drama yang nggak habis-habis. Jadi Prabowo ini benar-benar dihadapkan sama tantangan besar bro. Kita ngomongin corporate state crime di sini. Hubungan antar oligarki dan negara itu udah kayak hubungan toksik, udah susah banget dipisahin. Kolusi antar pemerintah dan perusahaan ini udah bikin kerugian besar bagi masyarakat. Antara harapan dan skeptisisme, ya masyarakat Indonesia punya harapan besar, tapi juga merasakan ketidakpastian apakah langkah-langkah yang diambil bakal beneran bikin perubahan atau cuma sekedar retorika politik aja. Prabowo kasih kesempatan buat para koruptor buat mengembalikan barang yang dicuri dengan harapan dapat pengampunan. Tapi banyak yang meragukan juga ya, ini kayak ngasih kesempatan kedua ke mantan yang udah seringkali nyakitin kita. Nah ini ada bagian menarik, Mahfud pernah bercanda soal bikin kebun koruptor. Jadi orang-orang bisa lihat koruptor di dalam kandang, kayak safari park gitu. Tapi yang ini bukan binatang buas, lebih ke buas ngambil duit rakyat. Keren sih konsep ini, tapi kalau nggak ada eksekusi ya sama aja kayak wishlist yang nggak pernah kesampaian. Berita mengenai kasus-kasus yang hanya numpang lewat di media memang sering kita temui ya, namun harapan akan perbaikan selalu ada. Baru-baru ini perhatian publik kembali tertuju pada nama-nama besar seperti Ridwan Kamil dan Hasto Kristianto, dan kita semua bertanya-tanya gimana akhirnya nih. Kita mulai dengan Ridwan Kamil yang mantan gubernur Jawa Barat, kini menjadi sorotan karena dugaan korupsi di Bank BJB. Pada tanggal 10 Maret 2025, KPK telah melakukan penggeledahan di rumahnya dan menyita beberapa dokumen serta barang bukti yang dianggap penting untuk penyidikan. Kabar terbaru menyebutkan bahwa KPK berencana memanggil Ridwan Kamil sebagai saksi setelah Lebaran 2025. Budi Sokmo-Wibowo, Kasatgas Penyidik KPK, mengungkapkan bahwa pemanggilan ini akan dilakukan setelah mereka memeriksa saksi-saksi dari dalam BJB dan vendor-vendor yang terlibat dalam pengadaan iklan. Ridwan Kamil sendiri udah bantah kabar yang bilang kalau ada penyitaan deposito senilai 70 miliar. Dia menegaskan bahwa nggak ada uang atau deposito miliknya yang disita. Selama jadi gubernur, dia juga nggak pernah dapat laporan soal kasus ini. Jadi masih banyak yang harus kita tunggu dari perkembangan ini. Sekarang kita beralih ke Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal PDIP yang juga lagi terjebak masalah hukum. Di sidang perdana dia berlangsung pada 14 Maret 2025. Di mana dia didakwa menghalangi penyidikan kasus korupsi yang melibatkan Harun Masiku. Di sidang itu, Hasto bilang semua tuduhan ini adalah bagian dari konspirasi politik yang pengen ngebungkam kritiknya terhadap mantan Presiden Jokowi. Sidang ini juga dihadiri oleh banyak elit PDIP yang datang buat kasih dukungan moral. Tapi nggak cuma itu, ada juga protes dari masyarakat, dari massa yang menuntut agar persidangan berlangsung adil dan bebas dari intervensi politik. Sidang ini bakal dilanjutkan dalam waktu dekat, dan Hasto berusaha keras buat buktiin bahwa dia nggak bersalah dalam kasus ini. Jadi kita lihat aja deh gimana perkembangan ke depannya. Nah teman-teman, kita masuk ke segmen yang cukup menarik dan mungkin bisa dibilang mind-blowing nih. Jadi ada teori dari Mahfud yang mengatakan bahwa strategi Prabowo dalam mengajak semua lawan politiknya ke dalam kabinet itu bisa jadi cara untuk lebih mudah mengawasi mereka. Ini beneran catur politik tingkat dewa atau malah ngajak temen toksik ke dalam hidup kita? Prabowo nih harus buktiin kalau dia bisa memimpin efektif
dan dengerin suara rakyat. Kalau enggak ya bisa-bisa dia terjebak dalam permainan politik yang lebih berbahaya, kayak main game level dewa tapi ya kalah terus, harapan masyarakat terancam. Di satu sisi langkah ini bisa dilihat sebagai upaya untuk merangkul semua pihak dan menciptakan pemerintahan yang inklusif. Tapi kok jadi khawatir ya? Kabinet yang terlalu besar itu bukannya bikin jadi kurang koordinasi dan mengakibatkan kebingungan. Seperti yang diungkap oleh beberapa analis, kabinet yang gemuk ini bisa berujung pada birokrasi yang lebih rumit dan lambat dalam pengambilan keputusan. Akibatnya masyarakat pun kan udah mulai kena dampak dari strategi ini. Dalam beberapa bulan pertama juga kita udah lihat munculnya protes dari mahasiswa untuk menuntut kebijakan yang lebih pro rakyat. Langkah yang diambil oleh Prabowo seperti pemotongan anggaran untuk pendidikan nggak mencerminkan janji-janji kampanye. Protes ini dikenal nama yang kalian tahu juga, Indonesia Gelap, menunjukkan bahwa ketidakpuasan yang mendalam di kalangan publik. Tentu ini menjadi tantangan besar bagi Prabowo dalam waktu kurang dari 100 hari menjabat. Dia udah menghadapi gelombang protes yang cukup signifikan. Banyak yang berpendapat bahwa jika Prabowo tidak segera merespon tuntutan rakyat, dia bisa kehilangan dukungan yang telah dia bangun selama masa kampanye. Kembali ke pertanyaan awal, apakah strategi Prabowo ini memang catur politik yang jenius atau justru permainan yang sangat berisiko? Di satu sisi, mengajak lawan politik ke dalam kabinet bisa jadi langkah yang cerdas untuk menciptakan stabilitas. Namun, jika nggak dikelola dengan baik, ini bisa berujung pada kekacauan dan ketidakpuasan publik yang lebih besar. Jadi, teman-teman, kita bisa lihat strategi Prabowo ini ibarat pedang bermata dua. Apakah dia berhasil menciptakan pemerintah yang stabil dan inklusif, atau justru akan terjebak dalam konflik dan ketidakpuasan? Ya, hanya waktu yang akan menjawab. Terus kita ikuti perkembangan ini dan lihat gimana perjalanan politik Prabowo ke depan. Nah, sekarang giliran kalian. Menurut kalian gimana nih? Strategi Prabowo ini emang jenius atau cuma casing? Dan ekspektasi kalian terhadap janji-janji pemberantasan korupsi itu gimana? Coba komen di bawah ya. Jangan lupa kasih like biar algoritmanya makin happy, share biar makin seru diskusinya, dan jangan lupa subscribe kalau belum. Stay kritis, stay santai. Peace out. Assalamualaikum.